Halo, perkenalkan nama saya Ignatius Yuniko Santoso. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dan merepresentasikan hasil clustering dan classification yang saya lakukan untuk pemenuhan tugas besar machine learning. Oke, langsung saja. Di sini saya memperoleh dataset berupa FIFA 2020 yang berisi data diri dari pemain dan statistik dari data pemain tersebut. Oke, untuk formulasi masalah yang saya gunakan dalam clustering ini, saya menggunakan sebagai berikut, di mana petinggi FIFA ingin memetakan setiap klub yang dinaungi oleh FIFA dengan posisi pemain striker untuk pemetaan pemain yang underpaid, enough paid, dan overpaid dengan pemetaan yang menggunakan average skill-nya dan gaji dari pemain itu sendiri. Oke, langsung saja. Step yang awal dilakukan adalah data exploration dan data preparation. Saya menggunakan dataset yang akan di-assign pada data frame menggunakan library pandas. Kemudian saya akan memfilter kolom-kolom atau fitur-fitur yang akan saya gunakan untuk proses pemodelannya itu sendiri. Di sini saya menggunakan short name, club, pace, shooting, passing, dribbling, physique, attacking finishing, attacking heading accuracy, attacking volleys, player position, dan wage year-nya. Kemudian saya akan melakukan eksplorasi apakah ada data null atau missing values dari total data tersebut. Step yang kemudian saya lakukan adalah memparsing posisi pemain yang berada dalam total data frame yang pemain tersebut berposisi striker. Pemain yang mempunyai posisi striker akan di-assign ke dalam data frame striker dengan metode sebagai berikut. Oke, kemudian akan dilakukan eksplorasi kembali berapa jumlah data unik dari data frame strikernya dan apakah ada missing value kembali dari data frame strikernya. Oke, dari hasil eksplorasi didapatkan null value dari data frame awal bernilai true, yang artinya ada data frame yang bernilai null atau terdapat missing value. Kemudian hasil eksplorasi jumlah data frame strikernya ada 679 data yang unik dan tidak ada missing value dari data frame striker. Bisa dilihat data frame striker berupa sebagai berikut. Kemudian saya akan melakukan filter untuk mendapatkan average skill dari setiap pemainnya, di mana saya akan mencari rata-rata dari pace, shooting, passing, dribbling, physique, attacking finishing, attacking heading accuracy, attacking volleys yang akan di-assign pada data frame average skill dengan kolom average skill. Oke, kemudian saya akan mengassign kembali dari setiap pemainnya sudah didapatkan average skill-nya dan gaji dari pemain itu sendiri. Kemudian step yang saya lakukan adalah menggroup by setiap klub dengan pemain striker akan dikelompokkan menjadi satu. Dimana contohnya adalah misal klub Barcelona mempunyai 4 striker akan dikumpulkan dan dirata-ratakan menggunakan metode sebagai berikut, min dan reset indeksnya. Oke, kemudian langkah yang akan dilakukan adalah mencari rata-rata dari average skill-nya dan standar deviasi. Langkah ini akan digunakan untuk proses selanjutnya, yaitu scaling. Kenapa diperlukan scaling? Karena datanya terlalu timpang jauh, di mana nilai dari rata-rata average skill-nya hanya 0 sampai 1 sekian. Namun, dari gajinya dilihat datanya berupa puluhan sampai ratusan ribu. Cara scalingnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Dan kemudian akan dilakukan eksplorasi kembali, di mana akan dilihat berapa sih jumlah baris dalam data frame-nya dan jumlah kolom dari data frame-nya. Kemudian eksplorasi juga bisa dilakukan untuk melihat persebaran data dari data frame itu sendiri menggunakan box plot untuk melihat apakah ada outlier dari data frame sendiri. Oke, setelah melalui proses data exploration dan data preparation, saya akan melakukan eksperimen. Di sini saya melakukan 2 eksperimen menggunakan permodelan algoritma K-means, di mana K-means adalah algoritma dengan tujuan untuk membagi data menjadi beberapa kelompok dari masukan data berupa tanpa label kelas dan K buah clustering yang diinginkan. Di sini eksperimen pertama berupa 3 cluster. Oke, step selanjutnya yang dilakukan adalah mendefine function untuk mencari random centroid dari total data frame. Setelah mendefine function tersebut, kita akan mendapatkan value dari centroid awalnya yang didapat dari koordinat dari average skill dan gaji yang telah di scaling. Kemudian
Centroid yang didapat akan dimasukkan ke dalam list centroids yang berisi dari koordinat centroid itu sendiri dengan range berupa K yang kita set dari awal tadi. Di situ kita akan melakukan plotting menggunakan scatter plot untuk melihat persebaran data menggunakan fitur average skill scale dan wage year scale. Didapatkan sebagai berikut. Plotting awalnya adalah sebagai berikut dan bisa dilihat centroidnya adalah yang berwarna merah. Kemudian, step yang dilakukan adalah assign centroid stage-nya, di mana pada stage ini akan dilakukan proses assign centroid menggunakan function assign centroid dan berdasarkan Euclidean distance dari setiap datanya. Setelah didapat jarak dari data ke centroidnya, kita akan masukkan ke dalam data frame kolom close centroid yang akan kita coba plotting kembali sebagai berikut. Nah, bisa dilihat sebagai berikut. Plotting kali ini, data yang telah tersebar akan mengelompok berdasarkan closest dari centroidnya atau jarak terdekat ke centroidnya. Nah, proses ini belum selesai. Kita akan masuk proses ke update stage, di mana proses ini adalah update dari koordinat centroid dengan menggunakan rata-rata dari fitur yang kita gunakan untuk mendapatkan jarak terdekat dari koordinat centroidnya itu sendiri. Bisa dilihat fungsinya adalah sebagai berikut. Kemudian kita akan coba plotting kembali. Plotting yang kedua, kali ini kita mendapatkan persebaran data yang cukup jelas. Sudah bisa dilihat, koordinat centroid ini sudah mulai berubah. Nah, persebaran datanya sudah mulai mengcluster ke jarak centroid yang paling dekat dengan kelompoknya. Setelah melalui proses tersebut, kita akan lakukan proses update stage secara terus-menerus sampai koordinat dari centroid itu tidak berubah. Bisa dilihat hasil dari final clusteringnya adalah sebagai berikut. Koordinat centroidnya berada di titik seperti ini dan hasil final clusteringnya adalah sebagai berikut untuk K sama dengan 3. Kemudian kita akan melakukan evaluasi menggunakan nilai dari silhouette analysis. Silhouette analysis dari 3 cluster adalah sebagai berikut. Nah, kemudian eksperimen kedua yang saya lakukan adalah merubah nilai K yang awalnya 3 menjadi 5. Kita akan melihat apakah nilai silhouette analysis dari eksperimen kedua lebih bagus daripada yang pertama. Kita akan melakukan step yang sama seperti eksperimen yang pertama, namun yang dirubah hanya K-nya saja dan proses dari color mapping itu sendiri. Kemudian akan didapat sebagai berikut. Centroid dari awalnya akan berada di titik sebagai berikut. Kemudian plot assign centroidnya sudah mulai berubah nih centroidnya dan datanya sudah mulai tercluster. Dan kemudian final clustering akan didapatkan sebagai berikut. Nah, dari hasil silhouette analysis untuk eksperimen kedua didapatkan sebagai berikut. Nah, nilai dari eksperimen 1 dan kedua didapatkan nilai silhouette analysis eksperimen ke-1 lebih besar, yang artinya cluster dengan K sama dengan 3 menghasilkan nilai silhouette analysis lebih baik. Oke, kemudian kita akan lanjut ke proses classification. Nah, dalam proses classification, saya menggunakan formulasi masalah yang berbeda, di mana pada proses classification saya ingin memetakan atau mengklasifikasikan skill moves dari pemain yang berada dalam naungannya FIFA berdasarkan average dari statistik movement-nya. Average dari statistik movement-nya dapatkan dari atribut pemain, movement acceleration, movement sprint speed, movement agility, movement duration, movement balance, power stamina, dan labelnya adalah skill move itu sendiri. Caranya sama seperti tadi, kita akan lakukan data exploration dan data preparation, di mana step awal kita akan import dataset ke dalam data frame menggunakan library pandas. Kemudian kita akan melakukan filter fitur-fitur mana yang kita akan gunakan. Hasil dari eksplorasi adalah sebagai berikut, di mana ini data frame-nya, nilai 0 dari data frame-nya false, jumlah barisnya adalah 18.000, jumlah kolomnya ada 7. Nah, di sini classification kita harus menetapkan terlebih dahulu data train yang akan kita gunakan dan dataset yang akan kita gunakan. Dengan tujuan dataset yang akan kita gunakan tersebut akan mencek dari akurasi dari data train yang kita gunakan tadi untuk mendapatkan label yang kita inginkan. Di sini saya akan menggunakan 80% dari total data frame untuk sebagai data train. Oke, kemudian kita akan set fiturnya
berupa movement acceleration sampai power stamina, dan labelnya adalah skill move. Oke, di sini kita akan melakukan eksplorasi kembali menggunakan boxplot untuk melihat persebaran datanya. Namun, pada classification kali ini, saya menghiraukan data yang terdapat outlier-nya. Oke, di sini saya melakukan 4 eksperimen, di mana eksperimen yang pertama, saya menggunakan metode classification menggunakan library logistic regression, di mana contohnya adalah sebagai berikut, dan akurasi yang didapat dari logistic regression adalah 71%. Eksperimen kedua menggunakan support vector machine. Caranya adalah sebagai berikut, menggunakan library dari support vector machine, dan didapatkan akurasinya sebesar 59%. Kemudian eksperimen yang ketiga menggunakan metode random forest, di mana akurasi yang didapat adalah 69%. Kemudian eksperimen yang keempat saya menggunakan neural network, di mana saya memanggil library dari MPL classifier untuk digunakan sebagai neural network-nya, dan akurasi yang didapat sebesar 55%. Setelah dilakukan proses 4 eksperimen tadi, didapatkan best accuracy dari classification-nya menggunakan proses dari logistic regression, dan sebesar 71%. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.